gambaran gue kayak gue mimpi nih, gue cerita tapi gue sebenarnya mimpi, gue nggak tahu gambarnya gimana pas diterjemahin. Nah ini yang gue maksud. Dukung channel ini Maverick Jonathan dengan cara subscribe, like, comment, and share agar selalu dapat memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta konten yang bermanfaat bagi semua orang. Halo guys semuanya, welcome back to my channel. Nama gue Maverick Jonathan. Nah di video kali ini gue kedatangan tamu yang luar biasa. Gue yakin teman-teman semua yang nonton sudah kebanyakan tahu ya, karena beliau adalah salah satu drummer dari band yang terkenal, yaitu Bro Fajar Alexa. Bro, thank you udah datang nih, udah mau di... Gue yang terima kasih diundang. Kehormatan ada di channelnya Maverick dan tim White Gloves dan tim Orso, gokil. Wah, sama-sama bro. Kita sih sebetulnya jadi terhormat sih gara-gara ada Bro Fajar. Nah, yang luar biasa di video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol nih. Kita kan kemarin sudah ada project kerjaan sepedanya Bro Fajar, dan ini lumayan ya buat gue suatu apa ya, kebanggaan juga Bro Fajar karena keren banget. Gue sampai WhatsApp pribadi gue sampai hari ini aja masih pakai sepedanya Bro Fajar karena saking kerennya gitu guys. Nah, tapi gue pengen beberapa hal yang gue penasaran, pengen ngobrol-ngobrol sama Bro Fajar. Kenapa sih ini kan Bro Fajar kan ya gue tahu udah pemain lama di dunia sepeda dan juga triatlet kan. Kenapa sih milih buat dicat ulang sepedanya? Well, sebenarnya gini sih, sepeda ini kebetulan bisa dibilang TT gue yang paling terakhir gue pakai selama 2 tahun gitu. Dan kebetulan pas gue pakai ini baru rilis. Gitu, baru banget rilis pas gue dapet gitu. Kemudian pas kemarin terhempas pandemi, gue harusnya 2020 tuh ada 3 race, 2 cancel. Akhirnya kan kosong tuh, nggak ngapa-ngapain gitu. Which is kalau hari-hari I prefer to use road bike gitu, road bike yang basic gitu, yang pakai drop bar biasa gitu. Ini kan kategorinya sepeda time trial apa triathlon. Nah, akhirnya kenapa gue memutuskan untuk cat? Karena gue mikir sejak pertama sebenarnya gue agak jujur aja, gue sama colorway-nya agak kurang gue gitu. Dan gue mikir kayak tadi kita di belakang sempat ngobrol kalau orang kan kebanyakan kalau sepeda kalau bosen ganti gitu. Which is di sepeda ini nggak banyak colorway-nya gitu, yang terus belum ada model lebih baru lagi, dan gue juga ngerasa di model ini kayaknya gue akan masih lama pakai sepeda ini, karena sampai hari ini sepeda paling nyaman untuk gue Ironman yang pernah gue pakai gitu. Jadi gue decide oke lah, karena race gue 2 gue cancel, berarti gue punya waktu kosong nih untuk tidak menggunakan sepeda ini. Let's do some art with the bike gitu. Emang mikirnya bukan dicat, gue pingin do something with the bike sebenarnya. Pokoknya diapain deh daripada nganggur kosong gitu kan? Betul gitu ceritanya. Oh begitu. Jadi mengisi kekosongan di waktu saat pandemi. Gitu kan, kalau guanya nggak nganggur, sepedanya nganggur, kasihan kan. Ya udah deh lo masuk spa dulu deh atau gimana gitu, pijit-pijit dulu deh gitu istilahnya. Berarti dalam arti sepeda ini nggak bakal dijual dong Bro Fajar? Kan kalau ini kan sudah identik dengan Bro Fajar semua ya, dengan desain-desainnya, dengan di sini juga ada beberapa detail desain yang gua rasa ini mungkin cuma Bro Fajar doang yang tahu gitu kan? Tadinya sebelum dicat ya ada chance lah one day ini akan pindah ke orang lain gitu. Terus kayaknya setelah ini udah jadi, kebetulan gue juga emang bekerja sama dengan brand Cannondale, ngobrol gitu dari pihak sponsor juga bilang kayak, lo yakin lo ntar nih kalau udahan mau lo serahkan ke orang lain, mau lo jual, mau apa?
Kayaknya enggak sih, gue akan nyiapin gantungan untuk ini sepeda akan ada di gue selamanya sepertinya. Wow. Sepertinya, mudah-mudahan. Amazing. Jadi ini suatu sepeda yang menjadi apa ya, bakal menjadi suatu sejarah lah Iya, gitu. Jadi nggak bakal dijual dan akan terus menjadi milik Bro Fajar. Mudah-mudahan sampai hari ini pemikirannya seperti itu gue. Semoga lah Bro Fajar gue seperti itu sih. Karena ini kan karya ya, karena kita juga yang kan kemarin juga sama gue sama Richard yang bikin. Jadi waktu kita development juga kan, waktu untuk Bro Fajar pun membutuhkan waktu kan. Kemarin Richard juga sempat ngobrol-ngobrol sama Bro Fajar tentang awal-awal mulanya ya kita desain segala macam. Nah memang yang gue mau tanya, memang desain seperti ini dari awal Bro Fajar masukin udah kebayang atau memang dari Richard sendiri yang ngedesain atau gimana gitu Bro Fajar awal-awalnya? Jadi gue emang setelah gue tarik mundur dikit ya, pas gue lagi nyari-nyari referensi untuk tempat repaint gitu. Gue lagi ngeliat gitu, dan gue mikir kan emang dari awal bukan hanya pingin ngerubah warna gitu, gue pingin tuangkan sesuatu ke sepeda ini. Nah gue mencari orang yang kira-kira juga mempunyai hasrat untuk menuangkan sesuatu. Pas banget kan ketemu sama lu sama Richard gitu, dan akhirnya pas pertama kali ketemu berjalan tuh kita ngobrol, gue akhirnya bilang ke Richard, lu tanya aja gua tuh gimana, lu bayangin gua di sepeda tuh gimana, cerita gua apa idealis. Akhirnya bisa dibilang sih 80% ini adalah karyanya Richard beneran gitu. Jadi gua bener-bener kayak dari pemilihan konsepnya, terus gua hanya bilang kayak gue sukanya warna gelap misalnya. Terus you do something yang out of the box, Richard bawa. Gue cuma pengen ada detail-detail kayak untuk nunjukin gue kalau lagi race tuh harus semangat. Makanya ada tulisan kalau di bawah ntar mungkin detail tuh ada positive mental attitude, disingkat PMA. Itu sebenarnya gabungan dua. Kalau di musik tuh sebenarnya ada lagu dari band Kemuri Jepang gitu, tapi itu juga dipegang sama anak-anak di genre musik gua gitu, positive mental attitude, which is masuk juga ke olahraga gitu. Jadi ini bener-bener kayak diserap Richard yang nuangin 80%, gua hanya 20% bercerita. Sebenarnya. Nah, pertanyaannya apa terdeliver nggak? Apa yang mau dari awal sampai sekarang? 1000%. 1000%. Puas gitu, sesuai yang gue posting kemarin terakhir. Bener-bener deh, jadi maksudnya gue terus terang aja, I didn't expect sepeda ini akan seperti ini gitu. Dan bener-bener gue nggak ada bayangan, yang dibayangkan gue basic banget deh, garis-garis atau apa gitu, ganti warna gitu. Terus pas Richard kasih ide, gimana kalau kita pakai sistem marbling aja, itu kan kayak dicelup ya, terus kayak dicelup, betul. Terus kayak ada tapinya, dia bilang lu nggak bisa atur bentuknya seperti apa nanti, nggak bisa lo yakinin gitu, lo akan sama. Terus gue mikir itu masuk juga ke filosofi gue, lo menjalankan apapun tuh nggak bisa expect 100%, which is lo kadang harus terima. Iya. Pas aja gitu, jadi secara prinsip pengerjaan, konsep semua masuk dengan apa yang gue bayangkan dan gue prinsipkan gitu. Wah gila ya, ternyata dalam banget ya, gue kayak nggak tahu loh gitu apa ya. Dan kalau tadi apa yang Bro Fajar omongin, gue rasa ini semua sudah terdelivered ya. Yang masalah prinsip yang ya kita ngomong hidup yang nggak ada, maksudnya ada kepastian, tapi yang namanya hari besok siapa sih yang tahu gitu kan? Iya benar gitu. Kan ini kalau dicelup gitu ya udah keluarnya gitu ya gitu. Iya gitu aja. Nggak bisa. Gue mau tambahin merahnya di sini, ini nggak bisa gitu. Ditambah juga nih karbonnya kan kita bikinnya raw. Kalau teman-teman lihat detailnya, ini tuh raw karbon. Jadi sama seperti tulisannya yang tadi berantakan atau tidak beraturan. Raw karbon pun sama, karena teksturnya pun ada yang mengkilap, ada yang kena matahari dia belum mengkilap, ada yang sudah sekarang kelihatan lebih terang. Jadi ya ada kombinasi antara si warna yang tadi dicelup dengan si tekstur raw karbon dari sepedanya. Jadi ya gue juga baru tahu ya guys, bahwa Bro Fajar tuh memikirkan sejauh itu, dan partner gue juga Richard bisa mendesain, mendeliver seperti ini. Kalau misalnya gue secara orang awam, Bro Fajar jujur aja nggak kayak gini ya. Kan gue kan yang ngecatnya. Gue sih ngeliat awal-awalnya, bagus banget, nice, clean, juga simple gitu. Tapi ada kompleksitinya gitu. Gue cuma sampai itu doang gitu. Ternyata banyak cerita juga dalamnya. Banyak. Terus yang paling terakhir banget mungkin yang belum gue ceritain adalah di sini ada gambar, kalau ntar lo ada itunya, ada highlightsnya. Di sini ada gambar tangan kucing, sebenarnya itu tangan singa kita mau bikinnya. Karena gue bintangnya Leo.
which is gue juga mau gambarin kayak oke, kita harus berjuang kan, kayak ngepelin tangan tuh berjuang. Iya, gitu. iya. Plus juga gue suka banget musik si punk rock, musik punk dan hardcore, which is kita suka banget pakai simbol kepalan tangan. Oh gitu. Gitu. Jadi kita masukin di sini. Jadi kalau gue lagi sepedaan di Ironman, gue lagi nunduk, gue bisa ngelihat itu kepalan tangan. Kalau pas gue lagi capek kayak, ayo Jar, lu semangat biar semangat gitu. Oh gitu. Luar biasa. Dan ini cukup detail ya Bro Fajar ya? Detail banget, detail ya, puas banget. detail, nggak grepes-grepes gitu kan. Ini bener-bener gambarnya Richard kali ini. Dia yang ngerjain pokoknya. Gitu, gue cuma bilang gue mau ada kepalan tangan singa. Terus dia mikir, singa tuh gimana ya tangannya? Gak ada tangannya sebenarnya. Gitu. Singa kan tangannya harus kayak kucing itu ya. Seperti itu ya. Gitu jadi ceritanya. Sama satu lagi, gue juga karena ini gue ngerasa ini adalah kita kolaborasi yang yang alhamdulillah berhasil banget. Gue juga minta banget ada signature Orso di bagian bawahnya, bagian bawah gitu. Iya, thank you Bro Fajar. Mudah-mudahan ini sepeda bisa menjadi suatu sejarah ya, jadi cerita ya. Gitu. Dan juga di sini masih ada pizzanya ya Mas Al ya. Masih. Jadi ini ciri khasnya dari Super Slice kalau gua angkat ya, ini ada logo pizzanya. Oh iya, ada pizzanya. Gitu. Itu gue minta tolong ke Richard untuk nggak dihilangkan gitu. Karena Super Slice ini emang seolah-olah dilambangkan menjadi super slice of pizza gitu loh. Oh. It's a big pizza gitu. Itu tipikal dari sepedanya. Versi sepeda ini. Yoi gitu. Jadi dari sepedanya juga masih meninggalkan jejak lah di situ seenggaknya. Masih gitu. Wow, luar biasa sih Bro Fajar. Gila. Gue sih yang terima kasih loh gitu. Jadi maksudnya dari kerjasamanya Wet Gloss dan Orso kan juga kan gitu. Terus lo bisa kayak menerjemahkan gambaran gue, kayak gue mimpi nih, gue cerita, tapi gue sebenarnya mimpi, gue nggak tahu gambarnya gimana, pasti diterjemahin. Nah, ini yang gue maksud. Nah, lo bisa menerjemahkan semuanya ke sini. Ya, kita juga happy sih Bro Fajar. Yoi. Bro Fajar bisa ngomong kayak gini, waktu suatu ya suatu pride buat gue juga lah, bisa bikin orang bisa senang tuh happy banget lah gitu Bro Fajar. Berarti abis ini kapan lagi nanti mau tanding? Rencana sih kalau nggak ada halangan ada satu lomba mungkin di Indonesia dulu di bulan Juli, mudah-mudahan kalau kalau bisa lanjut izinnya lewat, kita bisa lomba di bulan Juli lokal dulu. Tapi terus terang gue masih fokus untuk bisa ikutan lomba Ironman di luar, mudah-mudahan abis pandemi bisa lanjut lagi. Mungkin buat temen-temen yang belum paham apa sih dari tadi ngomongin Ironman gitu kan, si Ironman bukan yang karakter Marvel itu loh gitu. Jadi lebih ke sebenarnya itu lomba triathlon terdiri atas berenang, sepeda, lari, triathlon. Nah, kenapa dibilang Ironman? Karena jaraknya yang hitungannya sangat panjang gitu, which is harus menyelesaikan berenang 4 kilo, sepeda 180 kilo, dan larinya 42 kilo atau full maraton di dalam kurun waktu 17 jam. 17 jam. Harus selesai di dalam 17 jam. Wah, gila, dan gitu itu Bro Fajar denger udah berapa kali tuh ngelakuin itu? Sampai hari ini udah 7 kali. Gitu, dan dengan sepeda ini sudah 4 kali. Ini udah 4 kali? Udah 4 kali. Wow, amazing. Gitu. Makanya gue kayak mau ngasih sesuatu ke sepeda inilah, dia kayak partner in crime gue. Iya. Karena di lomba Ironman itu yang paling gue takutin tuh selalu di part sepeda, karena itu ada hal-hal yang nggak bisa lo kontrol kan, kayak mechanical, ataupun misalnya maksudnya pembalap lain tahu-tahu beloknya mungkin atau kurang awas kan, nggak bisa gitu loh. Iya, bahaya banget gitu. Dan makanya gue mau ngasih penghargaan ke partner gue di lomba. Wah, luar biasa sih. Gila, tapi gila guys, gila banget sih. Emang Ironman tuh gue pernah denger. Dan yang luar biasa, teman-teman gue yang lain yang pernah ikut tuh biasanya nggak sebanyak Bro Fajar sih. Kayak kalau udah adu kuat sama gue sih, gue udah pasti sayur mayur, nggak ada lawannya deh ibaratnya. Tapi kalau disuruh ngechat, gue pasti jauh. Gue lewat, gue langsung telepon Bro Erik, gue kayaknya mau ngecat mobil nih, harus kayak Bro Erik kalau ngecat mobil. Kita ada next project lagi nih, mudah-mudahan deketnya. Amin, mudah-mudahan. Iya, jadi paling itu aja Bro Fajar, kita ngobrol-ngobrol. Thank you nih Bro Fajar sudah mendiskusi mengenai sepeda ini. Dan ini kalau kita boleh review sedikit kali ya Bro Fajar ya mengenai setupnya. Ini jujur guys, gue jadi pengen nambah lagi dikit lagi nih ya konten untuk yang kita review setupnya. Untuk yang sepeda ini, biasanya kan kalau gue TT bike tuh lebih
tipikalnya ditutup semua nih, Fajar. Terus lebih tipikalnya tuh mereka cari yang model-model yang apa sebutnya ya, yang aneh ya, kayak yang aero, yang bulky yang ininya tuh nggak ada lah, dia cuma atasnya doang. Iya. Kenapa sih Bro Fajar pilih setupnya yang seperti ini? Yang ini mungkin kalau gue lihat mirip-mirip jadi seperti road bike gitu. Iya. Basically kebetulan karena emang gue bekerja sama dengan brand ini dan kebetulan brand ini pas banget dengan karakter gue tuh suka sepeda tuh bentuknya sebenarnya yang tradisional, masih segitiga, nggak suka yang terlalu aneh-aneh kalau gue. Iya. Plus lagi kalau dilihat juga ini lebih slim dibanding dibanding teman-temannya atau sepeda triathlon atau time trial yang lainnya gitu. Dan that's why makanya gue pas lagi bikin ini gue pengen banget bikinnya slick banget gitu, sesuai namanya juga Super Slice. Dan akhirnya ya udah gue pakein SRAM E-Tab yang 11 gitu, terus gue pakai chainringnya yang 5339 karena mungkin kalau teman-teman sepeda nanya kok gede banget, karena di sepeda ini kita nggak bisa kurang bisa high cadence gitu, biar stabil soalnya. Terus low cadence. Terus gue untuk di sepeda ini setupnya pakai wheelset Rolf RS 6 which is 6 cm. Kenapa? Karena ini kasarnya all roundnya untuk sepeda ini. Buat nanjak masih oke. Kena sidewind juga nggak terlalu parah, karena itu juga kenapa gue suka sama sepeda ini, frame-nya nggak terlalu lebar gitu, which is lo nggak terlalu kena impact sidewind lah kalau dibanding sepeda lain gitu. Itu emang kerasa banget ya sidewind buat kurangin power kita. Beberapa teman-teman gue itu bahkan pernah sampai jatuh gara-gara sidewind di Australia. Gitu. Jadi itu benar-benar menjadi masalah kalau kita di sepeda time trial. Nah, kenapa gue memilih time trial juga, mungkin teman-teman bingung kok sepedanya bentuknya gitu ya? Iya. Itu kan ini sangat tidak umum kan? Biasanya kan drop bar ke bawah gitu. Nah, jadi kalau di lomba Ironman itu ada peraturan no drafting. Apa itu drafting? Nggak boleh ngekor, nggak boleh belangin. Jadi kita harus berjarak 12 meter dari peserta lain. Which is kan artinya usaha untuk ngebelah anginnya usaha kita sendiri, nggak boleh ngambil orang lain. Benar. Nah, disitulah kita membutuhkan sepeda yang paling aero. Time trial ini adalah sepeda yang paling aero dari semua sepeda yang ada dan legal untuk dipakai. Iya, karena bentuknya juga kita posisi jadi lancip kayak pensil lah gitu ya, kayak pensil serut ya. Betul. Jadi kan gambaran gampang gue pernah dikasih tahu kalau kita ada angin gede, naik mobil aja keluarin tangan. Kalau kayak gini kan nahan nih. Iya. Itu kan kayak posisi badan seperti ini. Tapi kan kalau kita tangannya giniin kan lebih kayak bisa nebas anginnya. Itu sama prinsipnya seperti sepeda ini. Oke. Berarti setup yang ini kesimpulan dari apa yang tadi Bro Fajar ngomongin, Bro Fajar lebih mementingkan dari aerodinamis dari sepeda. Terutama saat karena fungsinya juga untuk long ride ya. Iya, betul. Pasti pertimbangan untuk sidewind juga sangat dipertimbangkan luar biasa. Makanya kenapa wheelsetnya juga setupnya bukan yang terlalu deep sampai habis. Tapi masih dikasih lubangnya gitu guys. Betul. Oke, sama ini juga yang menarik, tadi gue sempat ngobrol sama Bro Fajar mengenai tempat duduknya ini di custom sendiri ya. Gitu. Jadi untuk saddle seperti ini kan dia modelnya emang kita duduknya bener-bener di ujung tulangnya glutes gitu. Tulang bokong di ujung banget. Kecenderungannya tuh selalu kita melorot ke depan akhirnya kan karena licin gitu. Iya, benar. Akhirnya gue kemarin sempat ngulik-ngulik, rupanya jawaban tergampang adalah pakai anti slipnya kamar mandi. Gue tempel di sini. Anti slip kaki berarti ya. Gitu biar nggak kepleset gitu. Nah, ini efektif tapi lumayan efektif. Kalau di kamar mandi biar kita nggak kepleset, kalau di sini biar pantatnya nggak kepleset. Jadi kalau tajam nih Bro Fajar ini ya. Lumayan membantu, nggak terlalu tajam, itu udah agak gue kikir dikit gitu. Wah, ini buat rahasia buat teman-teman semua nih yang main TT nih, kalau suka merosot bisa pakai kita ngomong stiker yang buat anti licin di toilet ya. Iya betul. Wah, luar biasa sih. Ya paling itu aja yang kita obrolin, Bro Fajar. Siap, thank you banget nih Bro Fajar udah mau datang ke sini jauh-jauh buat kita bikin video ini. Mudah-mudahan yang nonton semua, teman-teman semua bisa mendapat sesuatu hal, edukasi atau insight mengapa sih kalau kita punya sepeda mau dicat atau mau diganti warnanya melalui video ini. Dan juga buat teman-teman semua juga mungkin jadi tertarik buat ikutan triathlon seperti Bro Fajar, barangkali bisa ikut Ironman ya. Luar biasa, itu fantastis banget, keren banget. Gua rasa kalau
gua udah ikutan, udah pasti kebanggaan buat pribadi lah. YOLO lah kita ngomong seperti itu ya Bro Fajar ya. Sekali lo ikut, gua jamin lo nggak mau berhenti pasti. Nggak mau berhenti. Berarti paling jauh kemana Bro Fajar? Gua paling jauh ke Taiwan. Ke Taiwan. Ke Taiwan karena di Taiwannya bukan di pulau gedenya, di pulau kecil banget. Di pulau kecilnya. Yang deket sama daratan Cina. Cina. Wah. Gitu, deket banget. Berarti sampai Bro Fajar ini udah sampai internasional guys. Luar biasa ya. Ya paling itu aja teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel gua, tekan like, komentar, dan juga klik tombol loncengnya supaya terus mendapatkan update video berikutnya. Juga teman-teman semua, gua yakin lah kalau Bro Fajar sih udah jauh lebih eksis dibanding gua lah. Cuma mungkin teman-teman yang belum follow harus wajib follow IG-nya Bro Fajar. Bro Fajar IG-nya ada di @fajar.arifan. Ya, teman-teman follow semua ya. Tapi gue yakin udah pasti banyak yang follow deh. Dibandingin gue, follower gue apa sih? Gue masih baru kan gitu Fajar. Oh, enggak lah. Ya paling itu aja. See you guys in the next video. Bye bye.